Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kelvin Putra Pangestu. Di sini saya akan menjelaskan Bank Indonesia sebelum dan sesudah keluar OJK. Sebagai masyarakat umum yang kurang paham dalam bidang keuangan, banyak yang tidak mengetahui apa perbedaan tugas Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya berbagi kewenangan di mana saat masa pengalihan pengawasan bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan memerlukan koordinasi yang baik agar tidak saling mengambil alih tugas. Perbedaan Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah Bank Indonesia berperan sebagai pengawas aspek makro prudensial dan Otoritas Jasa Keuangan berperan sebagai pengawas mikro prudensial. Tugas Bank Indonesia berfokus menjaga stabilitas keuangan, contohnya aturan batas minimal uang muka kredit kendaraan bermotor, pemilikan rumah, serta aturan giro wajib minimum. Sedangkan tugas OJK lebih kepada pengaturan dan pengawasan individual, perbankan atau lembaga keuangan. Contoh kasus yang ditangani oleh OJK yakni kasus tindak pidana perbankan, baik dari sisi nominal, kepengurusan bank, dan kualitas sumber daya manusianya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah Bank Indonesia. Bank Indonesia lahir setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. Sesuai dengan undang-undang tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral bertugas untuk mengawasi bank-bank. Namun demikian, aturan pelaksanaan ketentuan pengawasan tersebut baru ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Strip 1955 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia atas nama Dewan Moneter melakukan pengawasan bank terhadap semua bank yang beroperasi di Indonesia guna kepentingan solvabilitas dan likuiditas badan-badan kredit tersebut dan pemberian kredit secara sehat yang berdasarkan asas-asas kebijakan bank yang tepat. Dari pengawasan dan pemeriksaan Bank Indonesia, terungkap berbagai praktik yang tidak wajar yang dilakukan, seperti penyetoran modal fiktif, atau bahkan praktik bank dalam bank. Untuk mengatasi kondisi perbankan itu, dikeluarkan keputusan Dewan Moneter nomor 25/1957 yang melarang bank-bank untuk melakukan kegiatan di luar kegiatan perbankan. Tugas dan peranan Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengembangkan sistem perbankan dan sistem pengkreditan yang sehat dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan. Dan selanjutnya adalah sejarah Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini merupakan badan independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Secara fungsi, lembaga ini menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan. Setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 disahkan, Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 16 Juli 2012 menetapkan 9 anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, termasuk 2 anggota komisioner ex officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Setelah itu, pada 15 Agustus 2012, dibentuklah Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap 1 untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas selama masa transisi. Mulai 30 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank. Setelah itu, pada 18 Maret 2013,
dibentuk tim transisi Otoritas Jasa Keuangan tahap 2 untuk membantu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Per 31 Desember 2013, pengawasan perbankan sepenuhnya beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, sekaligus menandai dimulainya operasional Otoritas Jasa Keuangan secara penuh. Otoritas Jasa Keuangan memiliki 3 tujuan, antara lain, yang pertama, mewujudkan sektor jasa keuangan yang tangguh, stabil, dan berdaya saing. Kedua, mewujudkan sektor jasa keuangan yang kontributif terhadap pemerataan kesejahteraan. Dan yang ketiga, mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel. Lalu slide selanjutnya, peran Bank Indonesia pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, tugas Bank Indonesia pun berkurang dengan diserahkannya kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan ke OJK. Adanya OJK, fungsi pengawasan lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, akan diambil alih OJK. Sementara Bank Indonesia sebagai bank sentral hanya berperan sebagai regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter. Dengan demikian, pembentukan OJK akan berdampak pada perubahan atas 4 peraturan perundang-undangan terkait dengan asuransi, pasar modal, perbankan, serta badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan lainnya. Secara substansi, keberadaan OJK harus dapat menjembatani kepentingan setiap regulator pengawasan saat ini. Lalu selanjutnya, pengawasan perbankan sesudah terbentuk OJK. Sebelum terbentuk Otoritas Jasa Keuangan, perbankan diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Sedangkan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal, lembaga pensiun, penggadaian, dan pembiayaan diatur dan diawasi oleh Bapepam LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Masing-masing lembaga fokus pada lembaga keuangan yang diawasi, akan tetapi hal ini mengandung kelemahan. Karena praktik lembaga keuangan sekarang sudah semakin kompleks, teknologi informasi dan inovasi keuangan menghasilkan sistem keuangan yang semakin rumit, dinamis, dan saling terintegrasi antar lembaga keuangan. Oleh karena itu, perbankan perlu diatur dan diawasi agar dapat tercapai praktik perbankan yang baik. Lalu selanjutnya, tugas Bank Indonesia pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, maka tugas Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas moneter dan mengatur sistem pembayaran. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas menjaga stabilitas moneter dan menjaga sistem pembayaran, maka Bank Indonesia sebagai bank sentral bukan hanya mengawasi bank, tetapi juga dapat mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Hal ini yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh Bank Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meyakinkan ada atau tidaknya resiko terganggunya stabilitas sistem keuangan. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu pengawasan sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank dilaksanakan oleh lembaga yang sama, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini diharapkan mampu mempermudah deteksi masalah yang bisa terjadi pada lintas sektor industri lembaga keuangan. Lalu, mempermudah koordinasi, karena pengawasan pada lembaga keuangan yang memiliki anak perusahaan di sektor keuangan lain akan mudah untuk terkonsolidasi. Dan perlu perhatian dalam mengefektifkan fungsi stabilitator moneter Bank Indonesia. Pada saat Bank Indonesia bukan lagi sebagai regulator mikroprudensial. Lalu koordinasi Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, serta Kementerian Keuangan sangat penting dalam
menyelesaikan masalah-masalah khusus. Masa transisi perpindahan dari Bank Indonesia dan Bapepam LK ke OJK adalah masa yang krusial, sehingga perlu perhatian khusus. Dan yang terakhir, harapan masyarakat adalah semoga pasca terbentuk dan bekerjanya OJK, sistem keuangan kita semakin mantap, tangguh menghadapi krisis internal dan eksternal, konsumen terlindungi, perekonomian bangsa semakin kuat, dan rakyat sejahtera. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.